Aduh, aku udah gak tahan lagi. Pokoknya aku mau cancel semua rencana kita hari ini. Wih, Lah, wih, udah dari tadi ya pakai tisu banyak banget. Ini area bawahku masih basah. ya tadi tuh nggak fokus itu di kelas nggak bu? Jadi kalau yang itu loh, Sa. Aku baru ganti celana dalam tadi. Habis itu lagi keluar banyak-banyak. Nah, aku kemarin malam udah posting. Katanya kalau makin banyak keluarnya, berarti jamur berinfeksi. Aduh, aku nggak mau lagi minum obat yang aneh-aneh. Oke, stop browsing. Karena browsing itu adalah musuh terbaik kita. Coba kamu bilang sama aku sekarang, sejak kapan putihanmu itu? Sejak 2 hari lalu, Jen. Padahal haidku masih sekitar 1 minggu. Tapi yang jengkel tuh lendirnya itu loh, yang putih, kental, dan banyak. Dan tapi anehnya tuh nggak terasa gatal. Nah itu yang bikin aku bingung. Kok nggak gatal gitu? Nah, ini adalah masalah yang umum. Karena media seringkali menyoroti tentang keputihan yang patologis atau berpenyakit. Kita lupa bahwa putihan yang banyak itu bisa jadi adalah respon hormonal normal. So, stop self diagnosis. Mari kita datang ke TPMB Bidan. Kalau aku beda Ros. Kalau kerjaan aku itu kayak flek gitu di pertengahan siklus dan benar-benar bening dan bisa ditarik gitu kayak karet gitu. Habis itu juga aku takutnya kan kayak penyakit seksual padahal sih aku belum pernah sama sekali lakuin. Oh, belum bisa. Ya, Oh, ya penyakit kita itu berbeda, Sa. Harus tanyain kakaknya Jenny. benar-benar. Jen, telepon kakaknya Jen, tanyain. Wait. Halo? Halo? Kak, kakak ada di klinik nggak? Oh ada. Ini temanku mau konsul sekarang. Oke. Yuk kak, aku bisa katanya. Yuk kita pergi sekarang. Yuk. Iya, Halo kak, ini Ya. teman-temanku. halo. Silahkan duduk. Saya kakaknya Jenny ya. Jadi teman-temannya ya Jen? Iya, Kalau boleh tahu siapa namanya? Nama saya Lisa. Kalau kamu? Aku Rozi. Oh, ini teman kuliah ya? Iya. Oke, selamat datang ya. Terima kasih sudah lebih memilih datang ke TMB daripada mencari tahu sendiri. Nah, sekarang beritahu saya apa keluhan kalian secara detail. Jadi gini Kak Jisoo, aku tuh basah terus. Habis itu keputihanku juga putih susu, kental dan banyak banget. Tapi itu nggak gatal, nggak bau dan nggak sakit. Aku takut itu jamur Kak Jisoo. Kalau kamu? Kalau aku putihannya itu bening, cair, habis itu juga kayak elastis gitu Kak Jisu. Baik, kalian sudah memahami secara detail. Menurut saya, jika keputihan itu tidak berdasarkan dengan gatal, bau, ataupun gejala, saya dan berani pastikan bahwa itu adalah keputihan fisiologis. Itu adalah hal yang sangat umum. Hai, perkenalkan saya Bidan Jisoo. Di sini kita akan membahas poin penting yaitu membedakan antara keputihan normal dan keputihan abnormal. Nah, keputihan fisiologis adalah keputihan yang memiliki lendir sehat yang berfungsi untuk membersihkan dan juga melindungi. Nah, kunci utamanya adalah tidak ada perubahan antara 3 faktor ini. Yang pertama yaitu bau.
bau amis atau bau busuk. Yang kedua yaitu warna putih atau warna bening. Yang ketiga yaitu gejala gatal atau gejala nyeri. Nah, jika salah satu faktor ini ada yang berubah, barulah kita menyurigai bahwa ini adalah infeksi. Baru kita mengambil tindakan lebih lanjut, yaitu pemeriksaan laboratorium di fasilitas kesehatan. Nah, saya sudah catat keluhan kalian semua. Mari kita pelajari lebih dalam kasus yang kalian alami. Nah, lendir yang kalian bilang itu dari vagina itu adalah hal yang sangat dipengaruhi oleh dua hormon, yaitu hormon estrogen dan hormon progesteron. Nah, untuk kamu Lisa, tadi kan keluhan kamu itu yaitu lendirnya elastis, bening, seperti putih telur ya? Iya Kak. Nah, yang kamu alami itu adalah efek maksimal dari hormon estrogen. Itu terjadi pada fase praovulasi dan ovulasi. Berarti itu normal ya Kak Jisoo? Itu sangat normal Lisa. Lendir itu disengaja dibuat encer, banyak, dan licin oleh tubuh untuk memudahkan perjalanan sperma menuju rahim. Itu disebut lendir subur atau cervical moschus tipe E. Untuk kamu, Ros, keputihan yang kamu bilang itu kalau nggak salah putih susu, kental, dan juga banyak ya? Iya Kak. Nah, yang kamu alami itu adalah efek dari domisi hormon progesteron. Ini terjadi pada fase sekretoris atau pasca ovulasi hingga menjelang menstruasi. Jadi yang dialami Rose itu sebenarnya lendir yang menjaga ya Kak? Tepat sekali, Jen. Lendir progesteron ini bersifat kental dan juga lengket. Fungsinya yaitu untuk membentuk sumbatan pelindung pada leher rahim. Nah, fungsinya itu untuk mencegah bakteri atau sperma masuk setelah masa subur. Karena dia itu kental, seringkali keluarnya terasa lebih tebal atau klambi, sehingga keputihan itu terasanya lebih banyak. Aku merasa lega. Ternyata itu adalah proses alami menjelang haid ya. Aku kira itu adalah jamur yang memutih. Nah, poin penting yang kedua yaitu fungsi perlindungan dinding vagina. Vagina kita memiliki keseimbangan pH asam sekitar 3,8 hingga 4,5 yang dijaga oleh bakteri baik. Keputihan fisiologis ini mengandung sel-sel lepas dan cairan yang membantu mempertahankan lingkungan asam ini. Secara alami membersihkan diri dan melindungi dari invasi bakteri jahat. Nah, semakin banyak keputihan di waktu yang tepat itu adalah tanda dari self cleansing yang efektif. Oh iya Kak Jisoo, aku ada pertanyaan lagi. Kemarin malam kan aku ada browsing sosmed ya. Katanya kalau stres bisa bikin keputihan tuh banyak dan kemungkinan infeksi. Apakah itu benar? Nah, itu sangat mungkin terjadi. Stres berkepanjangan dapat mempengaruhi hormon kortisol. Dan perubahan hormon ini bisa mengganggu siklus menstruasi. Ya, bisa juga memicu perubahan pada lendir serviks kalian. Selain itu, stres juga melemahkan sistem imun tubuh kalian. Sehingga tubuh kalian itu sulit menjaga keseimbangan flora normal dari vagina. Nah, membuat kalian lebih rentan infeksi. Intinya, stres itu bukan menyebabkan terjadinya jamur, tetapi memperburuk pertahanan tubuh terhadapnya. Aku juga suka minum minuman yang dingin gitu Kak Jisoo. Kata ibuku itu bisa bikin keputihan ya, mitos atau fakta? Itu adalah mitos guys yang sangat umum ada di Indonesia. Setidaknya ada hubungan langsung antara suhu minuman yang kamu konsumsi dengan lendir yang diproduksi oleh serviks kalian. Nah, cairan serviks sepenuhnya dikontrol oleh hormon, bukan suhu dari lambung kalian. Kalian boleh minum es, asalkan kebersihan area intim kalian itu terjaga. Kak, pasnya aku pakai pil KB, terus keputihanku itu agak kering dan lebih sedikit gitu. Itu normal.
Itu adalah pertanyaan yang sangat bagus, Jen. Nah, jadi itu adalah hal yang sangat normal. Pil KB itu mengandung hormon sintesis yang menekan kadar estrogen alami dan juga meningkatkan efek progesteron. Jadi, kasus Rose tadi itu adalah hormon progesteron membuat lendir kental dan juga sedikit. Jadi, saat kamu mengonsumsi pil KB, lendir dan servikmu cenderung lebih sedikit dan juga kental. Itu adalah salah satu efek proteksi pil KB juga ya. Karena lendir sedikit itu menghalangi terjadinya sperma masuk. Hai audiens, jika kalian menggunakan kontrasepsi hormonal, jika keputihan kalian berkurang atau kering, jangan panik ya, itu adalah reaksi normal tubuh kita. Nah, selama tidak berbau aneh, nyeri, ataupun gatal, itu jangan panik ya, itu adalah variasi normal. Nah, apakah kalian semua sudah paham tentang apa yang saya sampaikan tadi, terutama kamu Jen, karena kamu adik saya? Ngerti. Kalau kalian berdua ngerti? Ya, kalau gitu mari kita bahas pencegahan kondisi fisiologi ini agar tidak berubah menjadi patologis. Yang pertama yaitu penggunaan ventilator. Tahu nggak apa itu ventilator? Pembalut nggak sih? Nah, ventilator itu harus diganti setiap 3-4 jam. Non parfum. Yang tidak mengandung parfum gitu loh. Nah, yang kedua yaitu kebersihan di toilet. Teknik lap. Kalau kalian mau duduk tuh lap dulu toiletnya kalau yang toilet duduk gitu tuh. Nah, selalu bersihkan dari depan ke belakang. Nah, yang ketiga yaitu pakai dalam. Pilih pakaian dalam dari bahan katun 100% dan ingat rutin mengganti pakaian dalam. Itu adalah hal yang sangat penting dari bagian bawah kita. Berarti sabun ke wanita itu nggak penting ya kak? Sebagian besar tidak perlu. Vagina memiliki kemampuan membersihkan diri sendiri. Penggunaan sabun, apalagi yang beraroma kuat, justru beresiko mengganggu keseimbangan pH asam. Cukup membersihkan area luar dengan menggunakan air yang mengalir. Kayak kita nggak usah dan perlu menggunakan sabun karena itu lebih bahaya untuk vagina kita. Karena itu bisa juga mengandung bahan kimia. Lebih baik menggunakan air mengalir. Ingat, bersihkan itu dari depan ke belakang. Jangan dari belakang ke depan. Itu kan tatakmu tuh dari belakang bawa ke depan kan jadinya etis. Oke kak. Kalau aku sering dacing loh Kak Jisoo, kayak menyemprotkan air atau cairan ke dalam vagina untuk membersihkan. Apakah itu baik? Nah, jadi yang perlu kalian ingat itu adalah jangan memasukkan sesuatu ke dalam vagina kalian. Contohnya misalkan kayak cairan ataupun benda-benda apa gitu. Pokoknya jangan, itu sangatlah hal yang berbahaya. Nah, untuk kamu Ros, tindakan ini membersihkan semua bakteri baik atau lactobacilli yang menjaga keamanan. Ketika pH berubah, pintu masuk dari infeksi itu terbuka lebar. Vagina tidak perlu disemprot dari dalam. Aku sekarang lebih tenang dan berilmu Kak Jisoo, karena aku sudah mendapat semua jawaban di TPNB. Aku udah gak takut lagi dengan keputihanku yang seperti lendir putih telur itu di saat di masa subur. Hai guys, coba lihat. Nah, sekarang karena kalian ini semua sudah menjadi ahli dalam keputihan fisiologis, jadi mari kita bagi pengetahuan ini kepada teman-teman yang mempunyai perasaan cemas seperti mereka ini. Anggap aja itu kalian sedang melakukan kampanye edukasi. Hai, aku Rose. Aku yang paling panik kan. Tapi sekarang aku udah tahu dan nggak panik lagi. Nah, pelajaranku hari ini yaitu keputihan yang banyak belum tentu penyakit. Mungkin aja itu normal loh untuk haid. Aku Lisa, pengalamanku berbeda. Keputihanku cair, bening, dan lendirnya elastis seperti karet. Nah, aku
pikir itu adalah penyakit karena bentuknya itu aneh. Setelah itu, aku bertanya kepada bidan Jisoo. Dia mengatakan itu adalah lendir ovulasi. Itu adalah efek dari hormon estrogen. Itu adalah tanda kesuburan dan kesehatan kita. Jadi para perempuan jangan takut ya. Aku Jenny. Pelajaran terpenting bagiku adalah bagaimana cara kita memanage kebersihan. Karena vagina seperti ekosistem yang memiliki pH asam sekitar 3,8 hingga 4,5 yang dijaga oleh bakteri baik. Lalu, bagaimana caranya? 1. Stop masukkan cairan apapun ke dalam vagina karena akan merusak bakteri baik. 2. Pilih celana dalam berbahan katun dan juga tidak ketat. 3. Teknik lap. Selalu lap dari depan ke belakang agar tidak transfer bakteri dari anus. Yang keempat, sabun wangi tidak perlu. Cukup gunakan air yang bersih dan juga mengalir. Oh ya, ingat juga dengan pesan bidan Jisoo, jika ada tanda bahaya atau red flag, kalian bisa pergi ke tenaga kesehatan. Dan juga, jika keputihan kalian itu berbau amis atau pesing, juga warnanya berwarna hijau, kuning pekat, abu-abu, bahkan terasa gatal, bengkak, dan sakit di area bawah, tenang aja, mungkin itu kerja hormon kalian. Hai, saya bidan Jisoo. Intinya kalian harus menjadi penguat yang cerdas. Jangan hukum diri sendiri. Dan juga jangan biarkan mitos atau media sosial membuat kalian menjadi panik ataupun ragu. Dan jika kalian ragu, datanglah ke bidan atau tenaga kesehatan. Kesehatan reproduksi kalian perlu mendapatkan edukasi yang akurat. Jangan biarkan mitos menguasai pikiran. Pahami tubuhmu, kenali siklusmu. Bertanya adalah kunci kesehatan. Jadikan edukasi sebagai gaya hidup. Ya, aku videoin terus nih. Tutup dulu, tutup dulu. Pesan Jisoo. Kok Jisoo gitu?